Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3841. Fans tidak langsung angkat bicara. Sebaliknya, dia meletakkan kakinya di atas meja sebelum memberi isyarat kepada para wanita di sekitarnya untuk memijatnya. Dia menyesap anggur merahnya dan memandang Katie dan Harvey dengan rasa ingin tahu. Beberapa pengawal menyilangkan tangan saat menilai Katie dan Harvey. Mereka mencoba mencari tahu dari mana keduanya mendapat keberanian untuk pamer di depan fans. Bajingan. Bahkan sebelum fans bisa mengatakan apa-apa, seorang pria muda berambut panjang maju selangkah. Pria muda itu menunjuk Harvey dengan kasar, tampak marah. CEO Tov menyuruhmu datang sendiri. Tapi kamu membawa seorang pria ke sini bersamamu. Teriaknya. Nadanya membawa kekuatan otoritas bosnya. Bawa orang ini keluar dari sini. Jika tidak, jangan salahkan kami atas apa yang terjadi selanjutnya. Teman-teman pemuda itu terkekeh dan berdiri, meregangkan jari-jari mereka. Mereka sepenuhnya siap untuk menghabisi Harvey jika dia tidak pergi. Harvey melirik mereka dengan santai sebelum memberi mereka senyum tipis. Sepertinya tidak ada orang di sini yang berencana berbicara denganmu tentang bisnismu. Aku benar-benar layak disewa, kan? Haruskah kami membuat fans berlutut di depanmu setelah ini? Katie mengejek. Kesal pada mereka. Aku akan menyerahkannya padamu. Setelah melihat Katie dan Harvey bertingkah mesra, pria muda itu merasa sangat terhina dan segera marah. Apa yang kamu katakan? Bajingan. Kamu memanggil nama CEO Tov seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Apakah kamu memiliki keinginan mati? Ayo, hancurkan anggota tubuhnya dan lempar dia keluar dari sini. Lana dan yang lainnya menonton pertunjukan dengan gembira saat tiga pengawal menyingsingkan lengan baju mereka dan melangkah maju. Pria muda itu juga mengambil sebotol bir di atas meja. Wanita cantik bersandar pada pria mereka setelah melihat pemandangan itu. Mereka merasa sangat aman dalam pelukan pasangan mereka. Mereka semua berpikir bahwa Katie telah menyia-nyiakan wajahnya yang tampan. Mengapa dia menjadikan dirinya seorang pria yang hanya tahu cara pamer? Dia mempermalukan semua wanita Laut Selatan. Apa gunanya membawa pria simpanan ini ke sini? Akan lebih baik jika dia tidak mendapatkan siapapun sama sekali. Katie menatap fans dengan tenang. Kamu yakin tidak mau bicara dulu? Kamu mungkin akan segera menyesalinya. Menyesal. Fans menatap Katie dengan pandangan yang dalam saat dia menatap matanya. Kata itu tidak ada dalam kamusku. Selain itu, aku sudah memberitahumu. Anda lebih baik menunjukkan ketulusan Anda jika Anda ingin uang Anda kembali. Namun, lihat dirimu sekarang. Anda bahkan tidak melihat bagian itu. Bukan hanya itu. Kamu di sini menyebabkan semua masalah ini. Anda tidak menghormati saya. Tapi karena kamu sangat cantik, aku akan memberimu kesempatan. Temani aku untuk malam ini. Berlutut dan jilat jari kakiku. Aku akan mempertimbangkan mengembalikan uangmu setelah itu. Fans terkekeh. Ada bau alkohol yang kuat keluar dari mulutnya. Dia menunjuk Harvey. Jika tidak, bukan hanya kamu. Pria simpanan di sini akan diseret bersamamu juga. Karena aku sudah mengatakan itu. Bahkan dewa tidak akan bisa menyelamatkanmu sekarang. Bab 3842. Fans menyipitkan matanya saat dia menatap Harvey dengan ekspresi mengejek. Dia bertindak seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Sebelum Katie dapat menjawab, Harvey tersenyum dan berkata, "Apakah kamu benar-benar berpikir kamu berhak mematahkan anggota tubuhku di sini?" Apa yang dia maksud dengan itu? Lana dan wanita cantik lainnya menembaknya dengan ekspresi menghina setelah mendengar kata-kata itu.
Pria simpanan ini benar-benar bodoh. Dia pikir dia siapa? Dia pasti memiliki keinginan mati untuk pamer di depan fans. Jangan salahkan kami saat kau ingin mati sendiri. Nak. Pria muda sebelumnya terkekeh dingin. Dia mengangkat botol bir di tangannya dan menggunakannya untuk menunjuk Harvey. Tangkap dia. Perintahnya. 3 pengawal tertawa dan bergegas maju. Bersiap untuk mematahkan setiap anggota tubuh Harvey. Begitu mereka semakin dekat, mereka tiba-tiba merasakan bahaya. Bahkan sebelum mereka sempat bereaksi, Harvey sudah mengayunkan telapak tangannya ke depan. Orang yang paling depan tidak bisa menggerakkan tubuhnya cukup cepat untuk menghindari serangan itu. Tamparan. Pengawal itu dikirim terbang dan pandangannya menjadi hitam. Dia membanting tepat ke dinding sebelum pingsan sepenuhnya. Pada saat yang sama, Harvey mengayunkan telapak tangannya ke depan sekali lagi. 2 pengawal yang tersisa dikirim terbang juga. Tak satu pun dari mereka bahkan bisa merangkak kembali dari tanah setelah mereka pingsan. Lana dan wanita cantik lainnya benar-benar terkejut. Mereka menjerit, dipenuhi ketakutan. Ah, orang-orangmu sama sekali tidak baik. CEO Toph. Harvey menarik beberapa tisu dari meja dan dengan tenang menyeka jarinya. Kerumunan terdiam saat mereka menatap Harvey. Wajah mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa pria berpenampilan biasa seperti Harvey akan memiliki kekuatan sebesar ini. Pantas saja Katie berani melakukan hal seperti ini meski hanya ada Harvey di sisinya. Namun, kejutan itu hanya sementara. Lagi pula, tidak peduli seberapa kuat seseorang, mereka tidak akan mampu melawan kekayaan dan otoritas. Laut Selatan juga sama. Ketika Lana sadar, dia menghela nafas panjang. Anak ini pasti sudah mati. Asteris lacur itu pasti dalam masalah juga. Lana memiliki ekspresi pahit di wajahnya ketika dia melihat Katie. Dia mengira Katie hanyalah seorang wanita yang tidak patuh dengan keinginan mati, yang membiarkan Harvey menyebabkan keributan besar. Fans tersadar. Dia menegakkan punggung dan memiringkan kepalanya. Pergi. Perintahnya dingin. Pria muda yang memegang botol bir itu tampak sangat ketakutan. Tetapi dia tetap maju. Tamparan. Harvey mengirim pemuda itu berputar di udara. Mengirimnya bertabrakan langsung ke gelas teh di dekatnya. Pecahan kaca menembus setiap bagian tubuhnya, melukiskan pemandangan yang sangat menyedihkan. Setelah berurusan dengan orang lain, Harvey merasa jauh lebih nyaman. Seperti yang saya katakan, orang-orang Anda tidak baik. CEO Toph. Jika kau sangat ingin pamer, setidaknya bawalah beberapa yang tahu cara bertarung. Katanya acuh tak acuh. Melirik fans. Ini memalukan. Tidak buruk sama sekali. Fans dengan cepat kembali sadar setelah keterkejutan awalnya. Wajahnya beku. Dia meneguk anggurnya. Lalu mendesis dingin. Jika saya benar, Anda pasti memandang rendah kami warga Laut Selatan, kan? Bab 3843. Terus. Harvey menjawab dengan tenang. Fans terkekeh. Lalu menunjuk ke arah Harvey. Beraninya kamu pamer di Laut Selatan padahal kamu bahkan bukan warga negara di sini. Apakah kamu pikir kamu mengesankan hanya karena kamu berhasil mengalahkan beberapa anak buahku dengan seni bela diri yang payah? Jangan naif. Wajar bagiku untuk menjatuhkanmu. Jika Anda mencoba untuk melawan, Anda akan melanggar hukum kota Blackburn. Kamu akan dijebloskan ke balik jeruji besi jika kamu terus seperti ini. Saya sarankan Anda berhenti selagi masih bisa. Fans bertepuk tangan setelah selesai berbicara. Pintu terbuka segera setelah itu. Dan lusinan pria berjas bergegas masuk. Seorang wanita berjaket kulit dengan rambut pendek berjalan di samping fans. Kemudian, dia menembak Harvey dengan tatapan maut. Fans menjadi jauh lebih sombong setelah orang-orang ini muncul. Lidahmu tajam, nak.
Kamu juga cukup tangguh. Tapi aku tidak menyukaimu. Tapi karena kamu sangat berani, aku akan memberimu kesempatan. Berlutut dan patahkan lenganmu sekarang. Demi Nona Kop, saya akan membiarkan Anda hidup jika Anda melakukan apa yang saya katakan. Entah kamu melakukan itu, atau aku minta orang lain mematahkan semua anggota tubuhmu sebelum aku mengirimmu berenang bersama ikan. Tidak perlu untuk itu. CEO Toph. Wanita berambut pendek itu tersenyum pada Harvey. Saya paling suka pria muda tampan seperti dia. Jika Anda membiarkan saya menangani ini, saya akan memberinya pelajaran yang menyakitkan karena melawan Anda. Aku akan membuatnya berharap untuk mati. Wanita berambut pendek itu adalah pengawal utama fans. Tidak hanya dia sangat kuat, dia juga sangat kejam. Dia sudah sangat tidak senang setelah melihat Harvey bertingkah seperti pamer. Dia juga sangat yakin dia bisa membuat Harvey berlutut dan memujanya. Harvey melirik wanita itu. Dia memiliki wajah yang cantik. Tetapi ada banyak kapalan di tangannya yang ditinggalkan oleh latihannya. Dia bisa dianggap sosok yang cukup mengesankan. Maaf, aku tidak tertarik dengan pilihanmu. Bagus. Kamu punya nyali. Fans tertawa terbahak-bahak. Dia selalu mencemooh orang-orang pamer yang memamerkan sedikit kekuatan yang mereka miliki. Dia melirik wanita berambut pendek itu dan berkata, "Pria ini milikmu, Zora. Beri dia pelajaran. Tunjukkan padanya bagaimana menghormati orang yang lebih tua di Blackburn City." Kesombongan dan dominasi murni. Fans dengan jelas menunjukkan sifat-sifat ini saat ini. Benar, seru Zora. Bibirnya tersenyum dingin. Matilah. Nak. Zora mengeluarkan parang dan langsung menyerang Harvey. Hati-hati. Tuan York. Katie berteriak secara naluriah. Bam. Harvey setenang biasanya. Dia menendang kursi tepat ke arah Zora. Zora mendengus lalu mengayunkan parangnya. Suara benturan logam terdengar di mana-mana. Dan puing-puing beterbangan kemana-mana. Pengawal lainnya secara naluriah mundur. Ekspresi mereka mengerikan. Selama kekacauan, Harvey maju selangkah dan muncul tepat di depan fans. Dia mengambil pisau dan meletakkannya di tenggorokan fans bahkan sebelum fans sempat bereaksi. Wajah fans langsung kehilangan warna. Bab 3844. Sudah kubilang. Orang-orangmu tidak baik. Harvey tersenyum tipis dan dia menggunakan sedikit kekuatan di tangannya. Pisau tajam itu langsung memotong kulit fans. Setetes darah menetes keluar. Gerakan Harvey yang tenang sudah cukup untuk membuat fans berkeringat. Katie juga tersenyum tipis. Dia maju beberapa langkah dan berdiri di samping Harvey. Pengawal fans segera mengerumuni tempat itu. Wajah mereka menunjukkan ekspresi yang menyedihkan. Apakah kamu ingin mati? Bajingan. Lepaskan CEO Toph. Atau kami akan menjatuhkanmu. Beraninya kau menyandera CEO Toph. Siapa yang memberimu keberanian? Zora maju selangkah dan berseru dengan marah. Aku memperingatkanmu. Jika Anda menyakiti CEO Toph, saya akan mencabik-cabik Anda. Jika aku menyakitinya. Harvey mengayunkan punggung telapak tangannya ke wajah fans. Apakah ini masuk hitungan tamparan? Bagaimana dengan ini? Atau ini? Harvey menaruh sedikit lebih banyak kekuatan di tangannya. Hanya ada sehelai rambut sebelum pisau itu akan memotong arteri. Ayo, bunuh aku. Kalau begitu, aku akan mengirimnya pergi dulu jika kamu melakukannya. Zora mengertakkan gigi dan matanya berkedut. Dia tidak punya pilihan selain berhenti bergerak. Wajahnya muram. Aku akan membuatmu membayar jika kamu terus melakukan ini pada CEO Toph. Cukup bicara. Mundur. Harvey menepuk wajah fans dengan tatapan tenang. Meski dikelilingi oleh banyak orang yang memegang senjata api. Apakah kalian semua berencana menakutiku? Apa yang akan terjadi jika saya secara tidak sengaja membunuh CEO Toph karena Anda? Ini tidak menyelesaikan apapun.
Kalian semua harus mundur saja. Mengerti aku. Zora dan para pengawalnya kesal. Tapi mereka masih mundur beberapa langkah. Lana dan yang lainnya menggertakkan gigi. Wajah mereka jelek karena marah. Uk, uk, uk. Fans akhirnya menghembuskan nafas yang sedari tadi ditahannya. Dia tidak pernah membayangkan dia akan disandera oleh Harvey. Konon, harga dirinya tidak akan membiarkannya menyerah begitu saja. Jika kamu punya nyali untuk menyentuhku, kamu harus memberitahuku siapa kamu terlebih dahulu. Siapa saya? Harvey terkekeh. Saya Harvey. Saya hanya turis di sini. Turis. Tentu saja. Ini pertama kalinya fans mendengar nama itu. Aku akan mengingat nama itu. Serunya dengan nada dendam. Aku akan mengingatnya seumur hidupku. Saya tidak peduli. Mari kita bicara bisnis untuk saat ini. Harvey tersenyum. Kami datang ke sini untuk satu tujuan sederhana. Kembalikan uang yang Anda pinjam. Dan kami akan berangkat sekarang. Bayar utangmu. Kita semua orang yang berakal sehat di sini. Selama kamu melakukan itu, kami pasti tidak akan menyakitimu. Kan? 150 juta dolar. Fans tertawa dingin. Kamu ingin uang dariku? Mustahil. Bunuh saja aku jika kamu marah karenanya. Jika aku mencicit, itu membuatku pengecut. Tapi ingat, Anda tidak akan keluar dari sini hidup-hidup bahkan ketika saya sudah mati. Bawahanku pasti akan membawamu keluar. Nenek moyangmu semua akan digali dan tubuh mereka akan dibakar sampai garing. Fans yakin Harvey tidak akan membunuhnya karena uang. Karena itu, dia sama sekali tidak takut. Bab 3845. Harvey tersenyum tenang. Sejujurnya, bawahanmu tidak bisa menggoresku. Kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan dengan mereka di sini. Biarkan Cheotov pergi dan lawan aku jika kamu berani. Teriak Zora marah saat melihat tatapan sombong Harvey. Aku akan membuat nama keluargaku sama dengan milikmu jika kamu selamat dari ini. Dia sangat kesal. Dia sangat yakin bahwa dia adalah pakar generasi ini. Dan akan mudah baginya untuk mengalahkan Harvey. Namun, dia tidak pernah menyangka Harvey akan begitu tercela hingga menyandera fans. Memaksanya untuk ragu. Jika bukan itu masalahnya, dia yakin Harvey sudah mati ratusan kali. Harvey menyeringai pada Zora. Jangan khawatir. Selalu ada kesempatan. Tapi ketika kamu melihatnya, kamu sebaiknya tidak menyesalinya. Zora terkekeh dengan jijik. Seolah dia bisa mencekik Harvey sampai mati kapan saja. Harvey mengabaikan Zora. Dan menatap fans dengan tenang. Aku menanyakan ini lagi padamu. Apakah Anda mengembalikan uang itu atau tidak? Bagaimana menurutmu? Fans tertawa terbahak-bahak. Mengapa saya harus? Bunuh saja aku jika kamu berani. Bagus. Harvey menyeringai. Dia mengambil botol bir di atas meja dan membantingnya tepat di kepala fans. Jeritan kesakitan terdengar. Fans tidak pernah menyangka Harvey akan begitu kejam dan mengambil tindakan. Tetapi dia senang seluruh tubuh fans gemetar saat ini. Ayo, Anda memberitahu saya. Apakah Anda mengembalikan uang itu? Harvey tersenyum lagi. Tidak. Tapi kamu selalu bisa mengambil nyawaku. Bunuh aku sudah. Bam. Harvey meraih botol bir dan membantingnya lagi ke kepala fans. Mengenai tepat di tempat yang sama. Penglihatan fans menghitam. Dan tubuhnya bergetar lagi. Dia terus memprovokasi Harvey untuk membunuhnya. Terlihat tak kenal takut sepanjang jalan. Ayo. Masih banyak botol tersisa di atas meja. Setiap kali Anda menolak saya akan membanting satu di kepala Anda. Kita akan melihat apakah kepalamu lebih keras dari mulutmu segera. Senyum Harvey cerah. Dan dia mengambil botol lain. Kamu. Fans langsung menggigil.
Raut wajahnya yang dominan sebelumnya kini digantikan dengan ekspresi ketakutan dan kebencian yang luar biasa. Dia tahu bahwa jika dia terus mengoceh, Harvey tidak akan ragu untuk membanting lebih banyak botol bir di atas kepalanya. Dia takut. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia menatap Harvey dengan tatapan dingin dan menggeram. Aku bisa memberimu uang. Tapi itu milik aliansi seni bela diri kota Blackburn. Apakah kamu berani mengambilnya? Cukup bicara. Jika Anda memberikannya, saya menerimanya. Harvey menepuk wajah fans sebelum menariknya dan memperbaiki kerahnya. Apakah Anda akan mentransfer uang atau membayar dengan cek? Beberapa menit kemudian, Katie keluar dari pintu dengan cek senilai 150 juta dolar. Harvey melepaskan fans segera setelah itu. Begitu fans dibebaskan dari genggaman Harvey, dia langsung mengertakkan gigi dan menunjuk Harvey dengan marah. Cepat, bunuh dia sekarang. Zora memiliki ekspresi dingin saat dia menerkam tepat ke arah Harvey dan mengayunkan parangnya ke depan dalam satu gerakan. Bab 3846. Bam. Sebelum Zora mendapat pukulan, Harvey menendang botol bir dari tanah. Dia kemudian mengambil botol itu dan menghancurkannya di kepalanya. Zora langsung dikirim terbang, berteriak kesakitan sepanjang jalan. Kerumunan itu benar-benar terkejut. Tidak ada yang berharap Harvey benar-benar sebaik ini. Kebencian memenuhi Zora ketika dia menyadari bahwa dia bukan tandingan Harvey. Dia segera dikirim terbang dengan satu botol bir. Sudah kubilang, kamu tidak cukup baik. Harvey tersenyum tenang dan menginjak pergelangan tangan Zora. Retakan. Suara tulang yang patah bisa terdengar. Harvey benar-benar mengabaikan Zora saat dia berkedut di tanah. Dia berjalan dengan tenang ke arah fans dan menepuk wajahnya. Kupikir kita sudah mencapai konsensus yang sama. CEO Tov. Aku tidak berpikir kamu akan mengkhianatiku seperti ini. Aku akan melupakannya kali ini. Tapi lain kali aku tidak akan sebaik ini. Tamparan. Harvey menamparkan fans ke tanah dan menendang beberapa lusin pengawal ke tanah di sepanjang jalan. Lalu pergi bersama Katie segera setelah itu. Hanya fans yang tersisa menutupi wajahnya yang terluka. Dipenuhi ketakutan dan kebencian saat dia merangkak kembali dari kamar yang berantakan itu. Setelah keluar dari klub, Harvey dan Katie masuk ke dalam mobil. Dia terlihat khawatir. Kami mendapatkan uangnya kembali. Tetapi tidak ada gunanya melawan seseorang seperti fans, Sir York. Saya milik keluarga Cobb. Jadi mereka tidak berani melakukan apapun kepada saya di depan umum. Tapi kamu, tidak apa-apa. Dia hanya anak kecil. Saya dapat menginjak-injak orang seperti itu sebanyak yang saya inginkan. Tidak perlu mengkhawatirkanku. Harvey tersenyum. Kamu harus mendapatkan uang dan menangani krisis keluargamu secepat mungkin. Dengan begitu, Anda akan bisa memberi Penatua Cobb tempat yang aman untuk pulih. Setelah mendengar kata-kata Harvey, Katie mengemudikan mobil kembali ke villa tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat itu, villa yang gelap itu dipenuhi dengan lampu-lampu yang ramai. Harvey bingung, tapi dia tidak mempertanyakannya sebelum dia dengan santai keluar dari mobil. Setelah menuju ke aula utama, dia menyadari bahwa seluruh tempat telah dirapikan. Seorang pria dan seorang wanita duduk dari sofa dengan ekspresi hormat di wajah mereka. Tuan York, Harvey menoleh. Dia tidak bisa berkata-kata. Julian, Irene, apa yang kalian berdua lakukan di sini? Julian adalah putra Noah, kepala ketiga keluarga York di Hong Kong. Irene adalah putri Morgan, pemimpin Longmen cabang Hong Kong dan Las Vegas. Keduanya adalah orang yang sangat terkenal di Hong Kong dan Las Vegas. Harvey memiliki cukup banyak interaksi dengan keduanya sebelumnya. Tetapi dia tidak tahu mengapa mereka muncul di sini. Tuan York, kata Julian, Queenie menyuruhku membantumu.
Dia mengatakan itu akan menjadi pengalaman belajar bagi saya juga. Harvey menghela nafas, lalu melirik Irene. Bagaimana denganmu? Longman mengirimku ke sini. Mereka memberitahu saya bahwa Tuan Muda membutuhkan bantuan saat dia melakukan bisnis. Irene terkikik malu-malu. Dia secara alami mengetahui identitas Harvey saat ini. Harvey mengangguk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Itu agak tidak pantas. Tapi dia datang jauh-jauh ke Blackburn City sendirian. Queenie mendapatkan lebih banyak bantuan untuknya di sini. Itu jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Bab 3847. Untuk mengejar masa lalu, Julian mengatur agar Harvey dan yang lainnya makan malam di klub pribadi. Harvey memandangi perabotan antik dan kemudian ekspresi Julian yang ramah. Apakah kamu akrab dengan kota Blackburn, Julian? Kurang lebih. Julian menunjukkan senyum bangga. Sejujurnya, sebelum saya naik ke tampuk kekuasaan, saya mencurahkan hati dan jiwa saya ke dalam keluarga saya. Saya tidak punya banyak di Blackburn City, tapi bukan berarti saya tidak punya apa-apa. Itu sebabnya Queenie menyuruhku untuk membantumu. Ngomong-ngomong, apa yang kamu lakukan di sini, Sir York? Julian sepenuhnya siap untuk berperang. Jika Harvey mengatakannya, dia akan melakukan apa saja dengan kekuatannya untuk menyelesaikan misi. Harvey mengangguk. Dia tersenyum tipis saat dia dengan santai mengambil tusuk sate yang diisi dengan makanan lezat setempat. Tidak banyak. Sungguh, saya datang ke sini untuk menyelamatkan Dean Cobb setelah dia dipukuli oleh Julio, biksu iblis India. Saya di sini untuk memastikan dia hidup dan aman. Selain itu, saya perlu melihat apakah Kathy Cobb dapat menstabilkan situasi keluarga Cobb. Aku akan membantunya jika dia membutuhkannya. Setelah mendengar perkataan Harvey, Julian dan Irene saling pandang. Irene ragu-ragu sejenak sebelum bertanya. Apakah Anda yakin ingin terlibat dengan keluarga Cobb, Sir York? Apakah urusan mereka begitu sulit untuk ditangani? Harvey mengerutkan kening. Julian mengangguk. Ada sesuatu yang tidak kamu ketahui, Sir York. Keluarga Cobb adalah salah satu dari 3 keluarga besar di Tenggara. Tetapi mereka terus-menerus mengalami keruntuhan dan pembusukan. Sebelum Dean kembali, keluarga Cobb sudah mengalami kemunduran. Banyak orang dengan status tinggi di dalam rumah kepala telah meninggal. Karena itu, mereka tidak memiliki kekuatan untuk membela diri. Rumah kedua dan ketiga mendapat dukungan dari tokoh-tokoh terkemuka. Kedua belah pihak telah bertarung habis-habisan satu sama lain. Kedatangan Dean mengambil kendali situasi. Tapi kepala rumah sudah melemah. Dean berhasil mengambil kembali sebagian harta keluarga. Tetapi Julio segera muncul setelah itu. Dean menjadi tidak sadarkan diri. Dan keluarga Cobb jatuh ke dalam kekacauan sekali lagi. Meskipun dia sudah kembali sekarang, dia masih kalah jumlah. Sederhananya, tidak akan mudah bagi Anda untuk mengendalikan situasi, Sir York. Karena 2 keluarga besar Laut Selatan lainnya, bersama dengan aliansi seni bela diri kota Blackburn, terlibat dengan rumah kedua dan ketiga. Jika kamu benar-benar melibatkan dirimu, Julian memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Orang-orang di sini berbeda, Sir York, kata Irene. Tidak peduli baik atau buruk, kami selalu memiliki garis bawah. Namun, orang-orang di Blackburn City akan melakukan apa saja untuk keuntungan mereka sendiri. Sederhananya, kamu akan berada dalam bahaya jika kamu mencoba membantu pemimpin Cobb. Harvey menggigit tusuk satenya dan membuat keduanya tersenyum tipis. Kalau begitu, ada yang harus kulakukan di sini. Julian menghela nafas sebelum membungkuk. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apakah kita hanya menabuh genderang untuk Leather Cobb atau semacamnya? Tidak perlu terburu-buru, jawab Harvey. Ini belum waktunya bagimu untuk melakukan apapun.
Kami akan menunggu dan melihat apa yang terjadi selanjutnya. Bam! Tepat pada saat ini, pintu klub langsung ditendang terbuka. Bab 3848. Seorang wanita muda dengan gaun Chanel hitam tersandung sebelum jatuh tepat di depan Harvey. Mata Julian dan Irene menjadi dingin. Kemudian, beberapa pria besar berjas muncul dengan tatapan sinis. Mereka menangkap wanita muda itu, bersiap untuk menyeretnya keluar dari kamar. Rambut acak-acakan wanita muda itu menutupi seluruh wajahnya sepenuhnya. Tetapi tubuhnya yang ramping tampak cukup familiar bagi Harvey. Seluruh tubuhnya basah oleh alkohol. Dia bernapas dengan cepat. Dan ada ketidakberdayaan di matanya. Kamu masih berlari. Pel asteris cur bodoh. Apakah kamu ingin mati atau sesuatu? Seorang pria berambut panjang menarik rambut wanita itu dan menamparnya dengan kejam. Ah! Dia menjerit kesakitan. Segera, wajahnya terungkap. Harvey membeku. Dia langsung mengenalinya. Ellen, bukankah dia teman Kathy? Tuan Muda Lee memberimu alkohol karena rasa hormat. Beraninya kau menjadi pamer seperti itu. Kamu bilang kamu peminum ringan. Kamu menolaknya meskipun dia memberimu 1,5 juta setelah semua ini. Kamu lebih baik tahu apa yang baik untukmu. Atau kami akan menurunkanmu dulu. Pria berambut panjang itu terus menamparkan Ellen sambil mulutnya berlari. Kepala Ellen berputar sangat banyak sehingga dia akan kehilangan kesadaran. Bam! Pria itu menancapkan lututnya ke perut Ellen. Dia mendengus dalam sebelum tertawa jahat. Diam. Jangan buang energi kami. Beberapa dari mereka mengangkat Ellen lagi sebelum menyeretnya keluar ruangan. Pria berambut panjang itu lalu menunjuk ke arah Harvey dan yang lainnya. Ingat, Anda semua tidak melihat apa-apa. Aku akan membunuh kalian semua jika membicarakan ini. Tahan. Harvey dengan santai mengambil tusuk sate lagi dan menggigitnya. Siapa bilang kamu bisa pergi? Tinggalkan wanita itu di sini. Bayar $150.000 untuk biaya pengobatan. Lalu patahkan tanganmu. Aku akan membiarkan kalian hidup setelah itu. Harvey tidak tahu dendam apa yang dimiliki orang-orang ini terhadap Ellen. Tapi dialah yang menjemputnya dari bandara. Dan juga berteman baik dengan Kathy. Itu wajar baginya untuk masuk. Tinggalkan dia di sini. Kamu pikir kamu ini siapa? Nak. Pria berambut panjang itu membeku sebentar. Kemudian, senyum dingin melintas di bibirnya. Apakah kamu tahu siapa kami? Apakah kamu tahu siapa dia? Airnya sangat dalam di sini. Nak. Anda lebih baik tidak ikut campur. Jangan salahkan aku jika kamu berubah menjadi makanan ikan. Pria itu menendang meja. Memamerkan kekuatannya di depan Harvey dan yang lainnya. Dia ingin orang luar tahu betapa berbahayanya terus memikirkan urusan Blackburn City. Semua makanan di atas meja jatuh dan berserakan di tanah. Teman saya di sini mentraktir saya makan untuk menyambut saya di sini. Ini sangat mahal. Anda harus membayar untuk ini juga, kata Harvey dengan acuh tak acuh. Tinggalkan wanita itu di sini. Beri aku $1,5 juta. Dan patahkan salah satu kakimu beserta kedua lengan. Lalu, kamu bisa pergi. Bam! Pintu ditendang terbuka sekali lagi sebelum pria berambut panjang itu berhasil membalas Harvey. Sekitar 20 orang mengerumuni. Ditemani oleh 8 orang lainnya. Para pria mengenakan setelan kulit yang sangat indah. Sedangkan para wanitanya mengenakan riasan yang sangat indah. Seorang pemuda bertampang seram dengan tindikan telinga berdiri di tengah kerumunan. Dia memiliki rambut yang disisir ke belakang. Dan memegang cerutu mahal di tangannya. Dia memiliki ekspresi yang sangat dominan saat dia sesekali mengeluarkan kepulan asap. Bab 3849. Ekspresi Irene sedikit berubah dan dia berbisik kepada Harvey. Itu tuan muda ketiga dari salah satu keluarga besar Laut Selatan. Jessley.
Dia memiliki hubungan yang baik dengan yang tertua. Tuan muda dari rumah ketiga keluarga Cobb. Harvey menyipitkan matanya dan menatap Ellen. Menilai dari seluruh percakapan dan identitas Jess, ini mungkin merupakan serangan yang diperhitungkan untuk melawan Kathy. Harvey kebetulan terjebak dalam baku tembak karena kebetulan belaka. Kenapa lama sekali? Hairi. Wanita ini bahkan tidak bisa berbuat apa-apa terhadapmu. Namun kau di sini membuang-buang waktuku. Aku sudah meminum pilnya. Aku ingin sekali menidurinya. Persetan. Jess menendang pria berambut panjang itu ke tanah. Tampak benar-benar mabuk. Kenapa kamu sangat lambat? Kamu mau mati? Saya minta maaf. Tuan Mudali. Ini semua salahku. Maaf telah merusak kesenanganmu. Hairi gemetar ketakutan. Bukannya aku ingin menghentikanmu. Tuan Mudali. Orang luar ini berkelahi dengan kita. Mereka tidak hanya menuntut kami untuk meninggalkan Ellen. Mereka juga ingin kami membayar 1,5 juta. Dan berlutut serta mematahkan anggota tubuh kami. Jess membeku setelah mendengar kata-kata itu. Dia mengangkat kepalanya dan terkekeh dingin pada Harvey. Oh, lagi pula. Kapan pamer sebanyak ini sampai ke Blackburn City? Kamu menghentikan orang-orangku melakukan pekerjaan mereka. Meminta uangku dari mereka. Lalu mencoba melumpuhkan mereka. Kamu milik siapa? Kamu pikir kamu siapa? Kamu datang ke sini ingin menyelamatkan seorang gadis dalam kesusahan. Kalian hanya sekelompok orang luar. Setidaknya ketahui batasanmu. Aku menghancurkan lusinan kotoran tak berguna sepertimu setiap tahun. Di Blackburn City, saya memanggil semua tembakan. Jess mengembuskan asap. Jijik terlihat jelas di matanya. Dia sudah memperlakukan Harvey sebagai orang luar yang bodoh. Orang-orang di sampingnya semua menunjukkan tatapan mengejek Harvey. Beberapa orang luar mencoba pamer di sini. Apa yang mereka pikirkan? Tidakkah mereka tahu bahwa Tuan Mudali termasuk salah satu dari 3 keluarga besar di sini? Orang luar seperti mereka tidak berhak melawan orang seperti itu. Beberapa wanita cantik mengangkat kepala dan menatap Harvey dan orang-orangnya dengan ekspresi angkuh. Beberapa bahkan mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam pertunjukan besar yang akan terjadi. Tuan Mudali. Harvey mengangguk mengerti. Demi statusmu, aku akan memberimu kesempatan. Tinggalkan Ellen dan uangnya di sini. Patahkan 2 lengan dan 1 kaki dari semua orang yang ada di sini. Lalu keluar dari sini. Jika kamu tidak melakukan semua itu, jangan salahkan aku atas apa yang terjadi selanjutnya. Puff. Wanita cantik tidak bisa menahan kegembiraan mereka lagi. Mereka menutupi mulut mereka sebelumnya. Tetapi setelah mendengar kata-kata Harvey, mereka tertawa terbahak-bahak. Secara alami, mereka mengira bahwa orang-orang bodoh dan tak kenal takut seperti Harvey adalah lelucon yang luar biasa lucu. Dari mana orang luar seperti ini mendapatkan semua keberaniannya? Beraninya dia menantang Tuan Mudali sejak awal. Dia pasti memiliki keinginan mati. Apakah kamu mengancamku? Apakah kamu tahu siapa aku? Jess meminta seseorang untuk membawakannya kursi yang dia duduki dengan menyilangkan kaki. Ayo, tunjukkan padaku terbuat dari apa dirimu. Dia menunjuk Harvey dengan tatapan menantang. Bab 3850. Kerumunan tertawa terbahak-bahak setelah mendengar kata-kata itu. Wanita cantik itu cemberut menggoda. Wajah indah mereka sangat menghina. Krek. Harvey menjentikkan jarinya tanpa bergerak sedikit pun. Melihat hal itu, Julian tertawa terbahak-bahak dan menerkam ke depan. Dia langsung menendang beberapa pria ke samping dan membawa Ellen ke sisi Irene. Kamu mengambil wanitaku dariku. Hairi benar-benar geram. Dia mengeluarkan senjata api dari pinggangnya dan mengarahkannya tepat ke Harvey. Aku akan meledakkan otakmu. Sebelum Hairi melepas pengaman senjata apinya, Harvey maju dengan cepat. Dia sudah berada di depan Hairi setelah mengambil 1 langkah.
Tidak ada yang bisa bereaksi cukup cepat. Harvey terlalu cepat. Orang-orang ini telah melihat banyak ahli bela diri sebelumnya. Tetapi mereka tidak pernah berpikir ada orang yang bisa secepat ini. Sebelum Hairi dapat menarik pelatuknya, Harvey mengambil senjata api dari tangannya dan mengarahkannya tepat ke kakinya. Kamu sekarang, bisakah kamu melakukan itu? Harvey dengan tenang menarik pelatuknya. Bang! Suara tembakan yang keras bisa terdengar. Hairi jatuh ke tanah, berteriak kesakitan. Pria tinggi dan perkasa itu tidak berbeda dengan seekor babi yang disembelih saat itu. Bajingan! Hairi menggertakkan giginya. Harvey langsung mengirimnya terbang sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Pada saat yang sama, Harvey dengan tenang menarik pelatuknya 2 kali. Bang! Bang! Kedua lengan Hairi tertembak. Dia berguling-guling di tanah kesakitan. Harvey ingin 3 anggota tubuh Hairi hilang. Jadi itulah yang dia lakukan. Ah! Wanita cantik itu benar-benar ketakutan. Dan berlari tepat di belakang punggung Jess. Jess juga tertegun. Dia tidak pernah membayangkan hal seperti ini akan benar-benar terjadi. Ini wilayahnya. Mereka memiliki jumlah dan senjata api yang terisi penuh juga. Dari mana orang luar ini mendapatkan keberanian untuk menarik pelatuknya seperti itu? Siapa pemilik orang itu? Bagaimana dia tidak takut? Berhenti, geram Jess. Coba sekali lagi jika kamu berani. 20 pria berjas membeku sebentar sebelum kembali sadar. Mereka segera mengeluarkan senjatanya. Seolah-olah siap untuk bertempur. Perkelahian akan pecah kapan saja. Bang! Harvey tidak memberi orang-orang ini kesempatan untuk bergerak. Dia mulai menembak. Peluru memantul dari senjata apinya tanpa jeda. Orang-orang yang berdiri di depan merasakan sakit yang tajam di lutut mereka sebelum jatuh ke tanah. Di tengah kekacauan, Harvey melangkah ke arah Jess. Jess bisa merasakan bahaya begitu dia melihat Harvey bergerak maju. Dia secara naluriah mencoba mundur. Tetapi Harvey sudah berada di sampingnya bahkan sebelum dia bisa berdiri. Ketak! Harvey mengarahkan senjata api tepat ke kepala Jess. Wajah Jacqueline berubah menjadi ekspresi yang mengerikan. Dia tidak bisa berdiri. Dan dia juga tidak duduk. Dia tidak punya pilihan selain membeku. Para wanita cantik tersandung saat mereka mundur. Sementara wajah para pria pucat. Saya belum mendapatkan uang saya. Tuan Mudali. Mengapa kamu ingin pergi? Harvey tersenyum hangat. Kemudian, dia menepuk wajah Jess. Wajah Jess berkedut panik. Dia memelototi Harvey. Kamu benar-benar ingin melakukan ini padaku. Bajingan. Serunya dengan gigi terkatup. Pernahkah kamu memikirkan konsekuensi dari melakukan itu? Ini mungkin bukan pertama kalinya aku mendengarnya hari ini. Harvey bergumam, kesal. Dia kemudian mengayunkan punggung telapak tangannya ke wajah Jess. Jadi bagaimana jika aku masih melakukannya? Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.